Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas SIC 2022. Di sini kami akan presentasi mengenai identifikasi peluang bisnis makanan ringan, kategori frozen food untuk memenuhi tugas KPU. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Iman Firdaus dengan NIM 082, kedua Aditya Putra Ramadhan dengan NIM 2088, ketiga Danafa dengan NIM 097, dan terakhir ada Adel dengan NIM 099. Next. Next. Analisis pasar, identifikasi tren. Ada ragam produk dan inovasi terkait produk makanan beku untuk berinovasi dengan skala tertentu. Kemudian ada peningkatan penjualan online. Di sini makanan beku secara online semakin populer dan dapat secara cepat dikirimkan langsung ke rumah. Kemudian ada ketertarikan global. Konsumen yang semakin terbuka, maka pasar produk makan beku dapat bercita rasa internasional. Next, ada kemudahan dari kebutuhan konsumen. Di sini dapat memberikan kemudahan karena jangka waktu yang panjang. Ada pola konsumsi di rumah karena pandemi COVID, maka dapat memicu permintaan makanan beku dan dapat memasak sendiri di rumah. Next. Berikutnya adalah identifikasi kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan akan kenyamanan, yang kedua kesehatan, ketiga rasa dan variasi, dan keempat nilai. Selanjutnya identifikasi kekosongan pasar. Yang pertama ada pasar makanan ringan vegan bebas gluten. Selanjutnya ada makanan ringan rendah gula dan tinggi protein. Ketiga, bahan lokal dan berkelanjutan. Keempat, kelompok usia tertentu. Berikutnya terdapat penelitian industri. Yang pertama adalah industri yang dituju. Industri makanan ringan mencakup beberapa produk dan kategori. Contohnya yaitu frozen food. Ketika mempertimbangkan produk dan kategori frozen food dalam industri makanan, penting untuk memperhatikan preferensi konsumen, tren pasar, dan potensi inovasi untuk terus berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Next. Yang kedua ada pesaing industri. Beberapa pesaing diantaranya yaitu Nestle, Conagra Brands, Nomad Foods, McCain Foods, dan perusahaan-perusahaan frozen food lainnya. Kemudian ada struktur pasar, yaitu yang pertama ada persaingan monopolistik, yang kedua ada oligopoli, yang ketiga ada monopoli, dan yang keempat ada persaingan sempurna dan penetrasi pasar. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi industri makanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan tren konsumen, kemudian ada inovasi produk, ada harga bahan baku, ada persaingan industri, kemudian ada distribusi dan rantai pasokan, perubahan demografi, kondisi ekonomi, dan ketersediaan teknologi. Next. Berikut adalah studi kasus terkait peningkatan efisiensi produk makanan. Next. Kemudian studi kasus seperti yang telah dijelaskan pada saat sebelumnya menunjukkan bahwa pentingnya inovasi dan efisiensi dalam menghadapi persaingan yang ketat. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi industri, produsen makanan ringan dapat terus berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.